Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pihak kepolisian akan menggelar rekonstruksi kasus penyelundupan 1 ton sabu. Dan informasi selengkapnya kita bergabung dengan Nila Kusuma dan juru kamera Rio Cornelianto. Nila, bagaimana proses rekonstruksi kasus penyelundupan 1 ton sabu hingga saat ini, Nila? Baik, Yesi dan juga pemirsa, hingga saat ini pihak kepolisian Polda Metro Jaya khususnya di Tres Narkoba ini baru saja usai menggelar rekonstruksi di titik pertama, yakni di titik Terminal Bandara 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di mana tadi di sini ada 3 orang tersangka yang hadir dan yang lainnya diwakilkan oleh pihak kepolisian. Dilakukan rekonstruksi atau reka adegan untuk melihat seperti apa peranan dan juga peran dari masing-masing tersangka ini dalam kasus permufakatan dari penyelundupan narkoba jenis sabu sebanyak 1 ton yang pada beberapa waktu lalu ditangkap di Serang, Banten. Dan hingga saat ini sudah bergeser ke titik-titik berikutnya, di mana ada sejumlah titik lain juga yang nantinya akan dilakukan rekonstruksi. Di antaranya adalah di Komplek Green Garden di Jakarta Barat, lalu di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat, dan juga di wilayah pergudangan di daerah Cengkareng. Di mana tadi pihak kepolisian menyampaikan bahwa di titik ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Terminal 2F, para tersangka ini sebanyak 4 orang tersangka tiba pada tanggal 4 Juni lalu tahun 2017. Begitu. Lalu pada 2 hari berikutnya pada tanggal 6 Juni ini ada 6 tersangka berikutnya yang juga datang ke Indonesia, namun berikutnya 3 orang tersangka yang telah tiba ini kembali ke Taiwan. Dan jadi pertama kali mereka tiba ke sini pada beberapa bulan lalu, begitu pada bulan Juni, tepatnya tanggal 4 Juni ini mereka melakukan permufakatan dimulai dari Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dan tadi Kasubdit 3 di Tres Narkoba Bambang Yudantara menyatakan ada keterlibatan dari warga negara Indonesia. Namun keterlibatannya di sini adalah sebagai fasilitator yang dimanfaatkan oleh para tersangka untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti menyewa akomodasi dan juga transportasi untuk memudahkan gerak-gerik mereka selama di Indonesia. Jadi kedua orang warga negara Indonesia dengan inisial AN dan juga ML ini dimanfaatkan oleh para tersangka untuk memudahkan modus operandinya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelundupan dari narkoba jenis sabu seberat 1 ton. Dan berikut adalah pernyataan dari Kasubdit Ditres Narkoba Bambang Yudantara. Pada saat di bandara ini dia dijemput oleh salah satu warga negara Indonesia. Kemudian setelah itu warga negara Indonesia ini atas nama AN itu diarahkan untuk tunjukin jalan ke sana ke sini. Kemudian dia juga diminta untuk sewa rumah, kemudian sewa kendaraan. Nah, itu menurut kami itu bagian dari permufakatan itu. Jadi perlu bagi kami untuk mengadakan rekonstruksi ini supaya jelas peran dari orang per orang, siapa yang paling berperan dalam jaringan orang-orang ini. Ya sih. Terkait bagaimana para tersangka ini datang ke Indonesia jika memang mereka tidak memiliki mungkin paspor ataupun visa datang dari luar negeri ke Indonesia. Baik, ya sih, mereka memang sudah memiliki paspor, namun dari informasi yang kami dapatkan kemungkinan paspor-paspor ini dibuang dan juga tidak digunakan dalam proses mereka melakukan modus operandinya. Jadi memang mereka berangkat ke sini menggunakan paspor, namun selama di Indonesia seperti untuk menyewa akomodasi, penginapan hotel, menyewa rumah yang mereka gunakan sebagai tempat untuk permufakatan, ini mereka tidak lagi menggunakan identitasnya. Jadi identitasnya ini disembunyikan dan mereka menggunakan nama dari 2 orang warga negara Indonesia yang ia ajak untuk bekerja sama dengan dalih berbisnis tambak, begitu tadi informasinya, bahwa mereka menggunakan nama 2 orang ini untuk mempermudah jalan mereka menuju berbagai hal begitu terkait dengan birokrasi yang ada di Indonesia seperti penyewaan dan lain sebagainya. Dan hingga saat ini pihak kepolisian telah menangkap total ada 9 orang tersangka, di mana 4 orang tersangka ini ditangkap di wilayah Anyer saat proses penyelundupan itu berlangsung, lalu 5 orang lainnya ditangkap di Batam. Di mana dari 4 orang yang ditangkap di Anyer ini, 1 diantaranya telah meninggal dunia karena melawan pihak kepolisian saat dilakukan penangkapan. Lalu untuk 3 orang tersangka lainnya yang tadi sudah saya sampaikan ini berada di Taiwan dan saat ini juga sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Taiwan. Dan pihak kepolisian Indonesia juga terus menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian Taiwan untuk menyidik lebih lanjut apakah keterkaitan dari tersangka-tersangka
tersangka ini terkait dengan modus operandi penyelundupan narkoba di Indonesia ini sudah berlangsung lama atau baru saja. Namun informasi dari tersangka saat ini mereka mengaku baru saja melakukan ini untuk pertama kalinya. Namun polisi masih terus menyidik lebih lanjut apakah keterangan ini benar dan apakah ada keterkaitan dengan jaringan narkoba lainnya atau bahkan jaringan narkoba yang berada di Indonesia. Jadi pihak kepolisian masih terus menggali informasi.